Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Gimana kemarin yang Miss hasilnya sesuai? Kenapa nanya? Sesuai, kenapa? Beda di jalur yang kita fiksi, Bu. Berarti untuk selanjutnya kalau ada UHA ataupun NIT dan semester 1 usaha lagi untuk belajar lebih biar nilainya nggak mengecewakan. Udah siap kan? Nak? Siap. Pada buku warna gerak, 3 gerak, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanggal berapa sekarang? Nanti di sini besok pertemuan terakhir ya. Tanggal 17 itu udah keluar. Ya itu di kampus lagi. Kalau ada guru honor berarti sama guru honor, kalau enggak sama guru honor. Ya kita ambil dulu ya. Kaca Mardiana. Iya Mardiani. Ahmad Fauzi. Ahmad Irfan. Ahmad Nofri. Albert Maulana. Alfa dulu ya, kenapa tuh? Ya, kemarin dia ujian kan, ujiannya. Itu kawannya mana? Yang kemarin ini, kamu kawannya mana? Yang kemarin di situ kan berdua, mana kamu lagi kok hadir lagi? Padahal ayo lagi ya. Apa dah? Atika, mana Atika? Aulia. Materi kita mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernah nggak mendengar kata Undang-Undang Dasar Negara setiap hari? Kira-kira ada yang hafal undang-undang nggak? Nih, satu orang coba sini yang berani ucapkan. Undang Dasar Negara tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan berbangsa di Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara yang Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang tahu berapa jumlah alinea? Betul. 4 alinea. Terus pada alinea keberapa tercantum tujuan negara? 4. Alinea keberapa? 3. Alinea keberapa? 3. Alinea, jawabannya alinea keempat. Yang tujuannya itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia yang pertama. Yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang merupakan kemerdekaan. Nah, kemudian negara Indonesia adalah negara hukum, betul nggak? Ya. Negara hukum. Nah, jadi sebagai negara hukum, Indonesia itu mempunyai undang-undang dasar nih, yang dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi. Ya. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu negara hukum? Apa itu negara hukum? Nah, yang lain ada lagi? Apa itu negara hukum? Negara Indonesia. Ya, negara Indonesia, betul. Negara yang memiliki peraturan yang dibuat oleh negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Ini negara hukum. Ada nggak pengertian negara hukum di LKS? Ada. Nah, kalau nggak ada, ibu Nggak connect. Nggak lempis. Kalau nggak ada, ibu ini dicatat. Kenapa sakit? Bisa kartu maut tuh. Soalnya di LKS nggak ada pengertian dari negara hukum. Negara
Kemudian negara hukum itu tercantum pada Undang-undang ya pasal 1 ayat berapa kira-kira? ayat 3. Ya betul. Tahun 1945. Nah, pasal 1 ayat 3 inilah yang menyatakan bahwa negara kita merupakan negara hukum. Nih, kemudian yang itu bilang tadi, undang-undang itu dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tertulis. Ini perlu nggak kamu catat, Nak? Tidak, Perlu atau enggak? tidak ada UKS, Bu. Udah. Tidak, Bu. Nah, jadi undang-undang itu ada dua macam. Yang pertama, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Ya, ada dua macam. Yang tertulis, kira-kira ada tahu nggak apa perbedaannya? Tertulis sama yang tidak tertulis. Kalau tertulis tidak bisa diubah, Bu. Sifatnya, Bu. Gimana? Apa perbedaannya? Tertulis itu permanen. Permanen. Tidak Yang bisa lain? diubah. Masa iya? Yang lain? Yang ditulis bahwa kalau tidak. Iya. Kalau tertulis tuh dia ada bentuknya. Iya, tertulis disebut konvensi. Iya, bentuknya. Yang tidak tertulis itu Secara langsung. Coba aja kalau kita lihat tuh ada di slide, Bu. Nah, kira-kira yang tertulis ini termasuk nggak? Ya. Ya, termasuk berarti contohnya undang-undang dasar. Nah, yang tidak tertulis contohnya apa? Yang tidak tertulis contohnya kira-kira apa? Kayak peraturan yang baru-baru dibuat apa? Hah? Apa contoh undang-undang? Contoh macam-macam. Pidato presiden, Bu. Ya, pidato presiden apa lagi? Pidato presiden juga. Sama norma. Norma tertulis atau tidak? Tidak. Kenapa tidak tertulis? Kira-kira kenapa tidak tertulis norma? Karena norma itu merupakan kebiasaan di suatu masyarakat. Nah, tidak kebiasaan. Bacanya kita mau. Ya. Contohnya norma agama. Gimana norma agama di wilayah kita? Beribadah. Ya, kita harus menghargai seseorang yang beribadah. Nah, kemudian nih aturan berbeda dengan norma. Betul kan tadi? Kalau aturan itu yang tertulis, sedangkan norma tidak tertulis. Tapi keduanya memiliki kesamaan. Kesamaannya apa ya? Harus berlandaskan kepada Pancasila, bukan hukum. Jadi di Indonesia itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya apa? Semua sumber hukum yang ada di Indonesia itu harus berlandaskan kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya. Ini kira-kira perlu nggak kamu catat? Ya, catat nggak? Yang pertama, konstitusi adalah salah satu sumber hukum formal yang sangat penting dalam sebuah negara.
Udah. Konstitusi ada pengertiannya dua. Yang pertama, konstitusi nih, konstitusi pengertiannya ada yang secara sempit, ada yang secara luas. Tapi yang pertama itu pengertian dari KCW, ada kan di LKS, tandain di LKS-nya. Halaman 31 KCW nomor C. Keseluruhan sistem kenegaraan suatu negara. Yang berbentuk mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Jadi tandain. Dengar nak, jadi sebenarnya apa sih pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Ada yang tahu? Fungsinya untuk Kalau tidak ada negara hancur. Untuk mengatur. Yang lain? fungsi hubungan kerja antar negara ke negara lain. Coba. Negara-negara. Pada hakikatnya, konstitusi merupakan hukum dasar yang tertinggi. Nanti kalau dibukanya dikatakan dasar kenapa? Dan dikatakan tertinggi kenapa? Aku dia ini nanti bila kamu nanti yang nanti catat konstitusi ini dikatakan dasar kenapa dan dikatakan tertinggi kenapa? Nih, ini juga kamu catat penting ini. Ya. Pertanyaan. Jangan lupa tadi tugas yang ibu suruh hafal pasal-pasal minimal 6 pasal. Udah? Dan jangan lupa untuk membaca materi kita selanjutnya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Udah? Atas perhatiannya ibu ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Ya, ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.